Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Masita, NIM 2120288 dari kelompok 3 akan membacakan materi yang bagian A, yaitu pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, berasal dari kata to manager, yang berarti mengatur proses jalannya untuk sebuah tujuan. Menurut Suharsismi Arikunto, pengelolaan merupakan pengadministrasian, pengaturan, dan penetaan suatu kegiatan. Lingkungan merupakan faktor alam yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pertumbuhan terjadi karena adanya usaha yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris, lingkungan adalah environment, yang berarti kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan tingkah laku. Menurut Hamalik, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh kepada individu. Sedangkan menurut Imam Supardi, lingkungan adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang lingkungan tempat kita. Lingkungan belajar tidak semata-mata belajar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang dalam mendapatkan pertumbuhan tingkah laku dan mencari ilmu. Dapat disimpulkan, pengelolaan lingkungan belajar yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk menciptakan kondisi belajar yang nyaman, aman, kondusif, dan menarik perhatian peserta didik untuk bisa belajar. Lingkungan belajar tidak semata-mata untuk belajar membaca dan menulis, tetapi lingkungan belajar juga dapat dijadikan wahana bermain, beraktivitas, bereksperimen, dan mengekspresikan diri. Jadi, lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar, mengajar, atau pendidikan. Jika tidak adanya lingkungan belajar, maka suatu proses pembelajaran tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan bermutu. Mungkin hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Resti Kurniasari dengan NIM 2120317 akan membacakan materi yang kedua, yaitu tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar adalah mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk memfasilitasi perkembangan dan belajar secara maksimal sesuai dengan kebutuhan intelektual, fisik, motorik, dan sosial emosional anak. Menurut Novan, tujuan pengelolaan lingkungan belajar ini dibagi menjadi dua aspek. Di antaranya, yang pertama performance atau tampilan, dan kedua konten ataupun isi. Performance lebih ditekankan ke arah keterampilan yang dapat menampilkan lingkungan yang mampu mengandung atau merangsang peserta didik untuk tertarik beraktivitas dalam lingkungan belajar yang telah disediakan. Sedangkan konten ataupun isi ini terdapat dua hal yang mendasar yang harus dicapai dalam pengelolaan lingkungan belajar, yaitu kemampuan lingkungan belajar dalam memfasilitasi multisensori peserta didik agar kemampuan lingkungan belajar dalam memberikan kesempatan pada anak serta kemampuan lingkungan belajar dalam memberikan kesempatan pada peserta didik untuk beraktivitas dan berkreasi secara efektif maupun efisien. Dan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan belajar ini pada peserta didik harus memuaskan serta merangsang imajinasi. Pertama, harus menguatkan serta stimulasi terhadap pertumbuhan serta perkembangan belajar secara maksimal dengan didukung tata ruangan ataupun lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedua, dengan belajar yang suasananya kondusif, maka anak belajar lebih peka terhadap peningkatan pertumbuhan dan perkembangannya dengan menggunakan media pembelajaran secara efektif maupun efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila dengan NIM 2119065. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu macam-macam pengelolaan lingkungan belajar.
yang mana dalam lingkungan belajar ini memiliki dua pembagian, yaitu bagian lingkungan indoor dan bagian lingkungan outdoor. Lingkungan indoor adalah lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan para siswa atau para peserta didik untuk sumber atau lingkungan belajar yang ada di sekolah. Sebagai pendidik, dalam merencanakan program yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, maka pendidik hendaknya beberapa hal diantaranya. 1. Menawarkan kepada peserta didik untuk memilih apakah mereka ingin berpartisipasi dalam kelompok kecil atau melakukan kegiatan sendiri. 2. Membantu peserta didik yang tidak tahu untuk memanfaatkan kemudahan dan kesenangan kegiatan pilihan sendiri atau sesi kegiatan pilihan peserta didik. 3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinisiatif dan melakukan praktek langsung mengenai kegiatan yang dipilihnya sendiri. Lingkungan belajar bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruangan kelas, di mana ruangan tempat belajar sering disebut dengan ruangan kelas sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Ruangan kelas bukan merupakan sebuah wilayah yang sangat luas, dan dalam ruangan kelas antara siswa dan guru terlibat dalam berbagai kegiatan yang menggunakan berbagai wilayah ruangan kelas berbeda. Adapun syarat-syarat kelas yang efisien diantaranya yaitu bersih dan rapi, fasilitas dan pengaturan cahayanya baik, perlengkapan dan perabotan kelas masih dalam keadaan baik, sirkulasi udara cukup, jumlah siswa tidak lebih dari 40 siswa, dapat memberikan keluasan gerak dan komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Yang kedua yaitu ruang laboratorium. Sekolah yang efisien harus mempunyai laboratorium sebagai ruang praktek. Yang perlu disediakan dalam laboratoriumnya itu laboratorium IPA, khususnya fisika. Bahan-bahan yang disediakan biasanya berupa bahan-bahan kimia. Laboratorium bahasa biasanya bahan-bahan yang disediakan lebih berupa peralatan laboratorium seperti kaset dan tape recorder. Labor komputer perlu disediakan sejumlah perangkat komputer yang meliputi layar monitor, keyboard, stafo, printer, dan central process unit. Yang ketiga yaitu C, ruang auditorium atau ruang serbaguna. Yang disediakan dalam ruangan ini yaitu panggung pertunjukan, tempat yang luas dan bersih. Kamar mandi laki-laki dan perempuan harus dipisah, dinding harus dilapisi oleh peredam suara agar tidak bergema. Tempat ganti pakaian laki-laki dan perempuan harus dipisahkan. Yang selanjutnya itu ruang perpustakaan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan murid. Penyelenggaraan perpustakaan juga memerlukan sejumlah bahan, diantaranya yaitu pensil, pena, kartu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan belajar outdoor. Kegiatan yang dilakukan di luar ruangan merupakan pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dengan peningkatan pengembangan belajar, maka pihak sekolah dan pendidik harus bisa serius untuk mempersiapkan pengelolaannya. Di antaranya yaitu penentuan lokasi kegiatan berbagai sarana, penanganan pagar sekolah secara tepat, pengelolaan tanah lapangan, perawatan dan penanganan pembukaan tanah, pembuatan ruangan atau atap agar kegiatan tetap nyaman meskipun hujan, pengelolaan gudang outdoor. Lingkungan belajar diciptakan untuk proses belajar mengajar seperti museum, masjid, monumen, lapangan. Lingkungan yang selanjutnya itu lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang memberikan peluang gerak kepada aspek yang berhubungan dengan upaya penyelenggaraan pikiran-pikiran bagi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran yang sangat membosankan. Lingkungan fisik meliputi sarana prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah seperti lampu, fasilitas, bangku, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola pikir interaksi antar personil yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Lingkungan sekolah sosial yang baik memungkinkan para peserta didik untuk berinteraksi secara baik. Peserta didik dengan peserta didik, guru dengan peserta didik, guru dengan guru,
atau guru dengan karyawan, dan peserta didik dengan karyawan, serta secara umum interaksi antara personal dan pembelajaran yang kondusif hanya dapat dicapai jika interaksi sosial yang kondusif, maka keakraban yang profesional antar guru dan peserta didik dalam pembelajaran akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam lingkungan sosial kelas hendaknya juga diciptakan sekondisi mungkin. Mungkin itulah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dengan NIM 2120309 akan dari kelompok 3 akan menjelaskan poin yang bagian D, yaitu pengaruh lingkungan terhadap guru dan peserta didik. Yang pertama yaitu stres bisa terjadi pada guru dan maupun peserta didik jika tidak dimanajemenkan. Yang kedua yaitu keamanan. Keamanan ini sangat berperan penting dalam pengaruh lingkungan bagi guru dan peserta didik. Dan keamanan ini bisa juga berdampak baik buruk terhadap guru maupun peserta didiknya. Yang ketiga yaitu akses KI isi pembelajaran. Dengan adanya lingkungan pembelajaran itu dapat membantu peserta didik dalam mencari materi-materi pelajaran. Yang keempat yaitu pengelolaan sosial. Di sini kita tidak boleh membuat pengelompokan tertentu yang bisa membuat jurang pemisah antara peserta didik. Jika itu terjadi, maka itu bisa menjadi dampak buruk bagi peserta didik itu sendiri. Yang kelima yaitu level aktivitas. Tingkat aktivitas yang diatur dengan semaksimal mungkin akan tercapainya lingkungan pembelajaran yang optimal, sehingga peserta didik tersebut bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh peserta didik tersebut dengan cukup baik atau sangat baik. Yang selanjutnya yaitu optimis. Seorang pendidik harus selalu bersikap optimisme supaya peserta didik yang dididiknya bisa merasakan energi positif dari pendidiknya tersebut, sehingga pembelajaran bisa tercapai tujuan